Februari, Patrick Kluivert akan pantau langsung pemain timnas Indonesia. Dia akan mulai membangun kerangka skuad yang akan digunakan untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentunya, secara garis besar, tim warisan Shin Tae-yong akan mendominasi tim yang akan dibawa Kluivert. Selain itu, ada pemantauan intensif pada pemain yang berkarir di Liga 1, terutama mereka yang berpotensi masuk skuad. Berpacu dengan waktu, Kluivert akan turun langsung melihat kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menjelaskan bahwa Patrick Kluivert akan memantau pemain-pemain di Liga 1 mulai bulan Februari nanti. Menurutnya, ini jadi langkah awal untuk melakukan pemetaan terkait kedalaman skuad Garuda. Selain itu, hal ini dilakukan agar dia bisa lebih mengenal pemainnya sebelum melakukan pemanggilan ke timnas. Hal ini cukup penting karena Patrick membutuhkan semua data untuk merencanakan komposisi pemainnya. Di awal Februari, untuk memastikan juga memantau para pemain timnas yang ada di klubnya masing-masing, kata Erick Thohir. Terdekat, Patrick akan hadir saat pertandingan pekan kedua antara Dewa United melawan Persija Jakarta di Stadion Pakansari, Sabtu, 8 Mei 2025. Di laga tersebut ada 5 pemain timnas Indonesia yang akan dipantau oleh sang pelatih. Dia juga akan hadir langsung ke stadion untuk melihat pemain lain dan fasilitas klub Liga 2. Quentin Djoko konfirmasi masuk tim kepelatihan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Siapakah dia? Quentin Djoko mengonfirmasi dirinya masuk ke dalam tim kepelatihan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Meski demikian, penunjukan Djoko hingga kini belum diumumkan secara resmi oleh PSSI. Kluivert baru saja resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Ia tak datang sendirian. Ex-striker timnas Belanda itu akan ditemani sejumlah asisten, termasuk 2 pelatih lokal. Nantinya Patrick Kluivert disebut-sebut akan ditemani 4 asisten pelatih. Dengan Danny Lanzat dan Alex Pastoor sudah dipastikan, maka 2 slot lainnya akan diisi oleh figur lokal. Erick Thohir, selaku ketua PSSI, kabarnya akan menyodorkan sekira 10 kandidat asisten pelatih. Nanti Patrick Kluivert yang akan memilih sendiri nama-namanya. Di tempat terpisah, melalui akun Instagram pribadinya, Quentin Djoko mengumumkan bahwa ia akan menjadi bagian dari staf kepelatihan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Bangga menjadi bagian di tim ini sebagai coach performance, tulis Djoko seraya mereport unggahan timnas Indonesia. Kabar yang berkembang, Djoko akan mengisi pos pelatih fisik di timnas Indonesia. Rekam jejak Quentin Djoko berusia 37 tahun, Djoko pensiun sebagai pesepak bola profesional pada 2020. Ia menghabiskan mayoritas karirnya di Belanda. Karier mudanya dihabiskan di Sparta Rotterdam, lalu pada 2008 resmi direkrut FC Eindhoven. Ia lalu pindah ke Kozakken Boys, sempat bergabung ke ASWH, dan kembali ke Kozakken Boys hingga akhirnya pensiun. Bagi Djoko, Kluivert bukanlah sosok asing. Sebab, keduanya pernah sama-sama bekerja sama di Adana Demirspor dan Timnas Curaçao. Profil Irfan Bahdim, ex-bomber Timnas Indonesia, asisten pelatih Patrick Kluivert. Mantan striker Timnas Indonesia, Irfan Bahdim dikabarkan masuk tim asisten pelatih Patrick Kluivert. Selain Alex Pastoor dan Danny Lanzat, 2 pemain naturalisasi, yakni Rafael Maitimo dan Irfan Bahdim dikabarkan jadi asisten pelatih. Kemudian pelatih fisik akan dipegang Raymond Verheyen, pelatih kiper Martin Stekelenburg, pelatih striker Dirk Kuyt, serta Pigeon Linders sebagai direktur teknik. Sementara Sumarji tetap menjadi manajer timnas Indonesia, seperti posisi yang dia jabat selama ini. Dalam Piala AFF 2010, Irfan Bahdim berhasil mencuri perhatian. Ia berduet dengan Christian Gonzalez dan berhasil mencetak gol pada saat Indonesia mengalahkan Malaysia dengan skor 5-1 dalam pertandingan pembuka fase grup. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mempunyai formasi idaman yang bisa saja ia terapkan di tim Merah Putih. Formasi Patrick Kluivert ini berbeda dari pelatih timnas Indonesia sebelumnya, yakni Shin Tae-yong. Selama Shin Tae-yong menukangi timnas Indonesia dalam 5 tahun terakhir, skuad Garuda lebih sering menggunakan formasi dengan 3 back. Biasanya, Shin Tae-yong menerapkan taktik 3-4-3 atau 3-5-2 dalam sebuah pertandingan. Ini berbeda dengan Patrick Kluivert yang gemar menggunakan formasi 4-3-3. Patrick Kluivert juga biasa memakai formasi 4-2-3-1. Lantas apakah formasi timnas Indonesia yang sudah dibangun saat ini akan diubah? Bagi pesepak bola profesional,
Perubahan formasi merupakan hal biasa dan lumrah. Para pemain timnas Indonesia pun harus cepat beradaptasi dengan gaya formasi dari Patrick Kluivert. Atau nantinya Patrick Kluivert akan tetap menggunakan formasi dengan 3 back seperti sebelum-sebelumnya. Saya suka bermain sepak bola yang menyerang. Saya suka dengan tim yang menguasai jalannya pertandingan, kata Patrick Kluivert. Saya suka bermain dengan formasi 4-3-3. Lanjutnya, taktik 4-3-3 pernah dirasakan Patrick Kluivert saat ia menjadi asisten pelatih timnas Belanda di bawah asuhan Louis van Gaal. Kala itu, ia mulai tertarik untuk menerapkan formasi tersebut. Saya juga ingin memastikan para pemain bisa merasa nyaman dengan taktik ini. Jadi terlebih dahulu saya ingin melihat para pemain cocok bermain di mana, baru kami implementasikan, kata Patrick Kluivert. Lanjut, pelatih asal Belanda itu, dalam sepak bola perubahan formasi di dalam lapangan, hal yang biasa. Patrick Kluivert tegaskan tak usah bahas masa lalu saat timnas Indonesia lawan Bahrain. Patrick Kluivert memberikan pandangannya terkait pertandingan kontroversial timnas Indonesia versus Bahrain tahun lalu. Mantan bomber mematikan timnas Belanda itu meminta-minta masyarakat dan seluruh supporter Garuda untuk tidak terus membahas pertandingan yang merugikan Indonesia saat bertandang ke Bahrain. Menurutnya, lebih baik fokus kepada 4 pertandingan tersisa yang akan datang. Indonesia memang masih memiliki 4 pertandingan di putaran ketiga ini, yaitu laga melawan Australia, Bahrain, China, dan Jepang. Menurut saya pertandingan-pertandingan itu sudah dimainkan, jadi tidak perlu untuk dibicarakan lagi. Lebih baik membicarakan laga-laga yang akan datang dan fokus pada pertandingan-pertandingan itu, kata Patrick Kluivert, dilansir dari podcast Mata Najwa pada kanal YouTube-nya. Pelatih asal Belanda itu juga menyinggung soal kualitas timnas Indonesia saat ini. Ia mengaku telah menonton penampilan timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana saat itu skuad Garuda masih diasuh Shin Tae-yong. Kluivert memuji kualitas tim Garuda saat ini sudah sangat baik. Namun, dirinya ingin mencoba terus meningkatkan level permainan timnas Indonesia. Saya melihat 2 pertandingan terakhir melawan Arab Saudi dan Australia. Saya pikir kualitas tim ini bagus. Semuanya tentu saja bisa berjalan lebih baik, dan itulah mengapa saya di sini untuk mencoba meningkatkan level permainan, ungkapnya. Publik tanah air nampaknya masih belum bisa melupakan laga penuh kontroversial antara timnas Indonesia melawan Bahrain di putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana tidak, pertandingan yang digelar pada 10 Oktober 2024, di mana Indonesia yang bertandang ke Bahrain National Stadium, Rifa, harus menelan hasil yang sangat mengecewakan. Media Belgia beri sorotan khusus pada satu calon pemain timnas Indonesia, Jairo Riedewald, saat ini jadi pemain yang diincar oleh PSSI untuk bisa membela timnas Indonesia. Kabar tersebut awalnya muncul lewat pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, saat memberikan pernyataan kepada media. Tentunya, Jairo akan jadi sosok penting di lini tengah skuad Garuda saat sudah bergabung nanti. Apalagi, timnas akan bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media asal Belgia, Het Laatste Nieuws, menjelaskan bahwa hadirnya pemain keturunan memberikan dampak positif di timnas Indonesia. Mereka menilai bahwa ini jadi langkah penting dalam misi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tentunya, peluang semakin terbuka karena mereka saat ini berada di posisi ketiga klasemen grup. Para pemain naturalisasi memberikan suntikan kualitas, dan hal tersebut terlihat dari hasilnya. Indonesia masih berada dalam persaingan untuk lolos ke Piala Dunia tahun depan, sebagian berkat kemenangan yang indah melawan Arab Saudi. Tulis laporan Het Laatste Nieuws. Masih dari media yang sama, Jairo bisa jadi puzzle penting dalam taktik Patrick di skuad Garuda. Pemain tersebut cukup berpengalaman dan sempat berkarir di Liga Inggris. Tentunya, mereka harus memaksimalkan pertandingan terdekat melawan Australia yang akan digelar Maret nanti. Kesempatan ini tidak boleh dibuang sia-sia, karena kuota tim Asia ini cukup banyak untuk ke Piala Dunia. Ini akan menjadi tipikal dunia pertama Indonesia dalam sejarah. Tugas berikutnya adalah tugas yang berat. Pertandingan di Australia menyusul di bulan Maret. Dengan Riedewald di lapangan, tutup media tersebut. Patrick Kluivert siap hadapi tekanan supporter timnas Indonesia. Patrick Kluivert sudah diperkenalkan sebagai pelatih Indonesia di Hotel Mulia, Jakarta, Minggu, 12 Januari 2025.
Ahli taktik asal Belanda tersebut menggantikan Shin Tae-yong. Kluivert menduduki kursi pelatih saat timnas Indonesia tengah berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen Grup C ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026, Grup C zona Asia. Memiliki poin 6, Indonesia masih berpeluang lolos bersama Arab Saudi, Bahrain, dan China. Beban kini berada di pundak Kluivert. Mantan pemain Ajax dan Barcelona tersebut mengaku tahu soal antusias dan fanatiknya supporter timnas Indonesia. Dia bahkan menyebut timnas Indonesia didukung fans fanatik dan militan. Saya adalah orang yang suka dengan tekanan. Dengan tekanan saya bisa benar-benar tampil baik. Poin pentingnya adalah kami bisa terus berusaha yang terbaik, kata Kluivert seperti dikutip dari laman PSSI. Saya tidak takut dengan tekanan. Dan saya akan menerapkan prinsip dan pemikiran saya kepada para pemain dengan segala tekanan yang ada sebagai satu tim untuk beberapa pertandingan ke depan. Pungkas pelatih yang pernah menangani timnas Curaçao tersebut. Luis Milla ikut sambut kedatangan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Selamat dan semoga sukses. Pelatih timnas Indonesia periode 2012-2018, Luis Milla turut memberikan ucapan selamat datang untuk Patrick Kluivert. Seperti diketahui, Patrick Kluivert telah menggelar sesi konferensi pers pertamanya sebagai pelatih timnas Indonesia pada hari Minggu, 12 Hulu 2025. Di timnas Indonesia, Patrick Kluivert mendapat kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun lagi. Patrick Kluivert dibebani target untuk meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Selamat Patrick Kluivert dan semoga sukses di PSSI, tulis Luis Milla di Instagram Story miliknya hari Senin, 13/01/2025. Luis Milla adalah pelatih timnas Indonesia yang diangkat pada 21 Januari 2012 untuk menggantikan Alfred Riedel. Sayangnya pada Oktober 2018, kontraknya diputus oleh PSSI. Pada tahun 2023, Luis Milla sempat kembali ke Indonesia untuk melatih Persib Bandung. Namun ia mengundurkan diri pada 15 Juli 2023 karena alasan pribadi. Patrick Kluivert merasa tertantang dengan menerima job sebagai pelatih timnas Indonesia. Ia bertekad akan mengerahkan tenaga, pikiran, serta pengalamannya untuk membuat timnas Indonesia yang lebih tangguh. Sejak pensiun pada 2008, Kluivert hanya pernah mengasuh timnas Curaçao dan klub Turki, Adana Demirspor. Namun, Kluivert pernah menjadi seorang striker ganas pada zamannya, masih aktif bermain di Ajax, AC Milan, dan raksasa Spanyol Barcelona. Pria 48 tahun itu akan memoles Jay Itzes dan kawan-kawan sebagai satu kesatuan tim penuh karakter dan sulit dikalahkan. Tantangan terbesarnya adalah saya berpikir untuk mencoba dan menjadikan para pemain tidak secara individu, tetapi juga sebagai sebuah tim, secara kolektif lebih baik dan mendapatkan hasil yang baik. Ujar Patrick Kluivert di kanal YouTube Najwa Shihab, Minggu 2025. Jay Itzes tetap jadi kapten timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Jay Itzes dipastikan akan tetap menjadi kapten tim usai timnas Indonesia tak lagi dibesut Shin Tae-yong. Kepastian itu ditegaskan oleh pelatih baru pasukan Garuda, Patrick Kluivert. Jay Itzes moncer sepanjang musim ini atau 2024-2025. Ia menjadi pilihan utama baik di level klub maupun timnas Indonesia. Bersama Venezia di Serie A, Jay Itzes tak tergantikan di tim utama dengan 12 kali bermain dan mencetak 1 gol. Gol itu bahkan terlahir ke gawang tim raksasa Juventus. Sementara bersama timnas Indonesia, ia juga sudah menjadi andalan sejak era pelatih Shin Tae-yong. Bang Jay sudah punya 9 caps dengan torehan 1 gol di timnas Indonesia. Jangan salah juga, ia sudah menjadi kapten meski termasuk pendatang baru di timnas Indonesia. Jay Itzes 5 kali menjadi kapten tim Merah Putih, termasuk 2 laga terakhir melawan Jepang dan Arab Saudi. Satu-satunya laga yang ia tidak memban-ban kapten adalah ketika Indonesia co-op di markas Cina bulan Oktober lalu. Saat itu kapten tim diberikan kepada Asnawi Mangkualam. Lantas, bagaimana pendapat Patrick Kluivert mengenai sosok kapten yang akan dipilihnya setelah resmi menangani timnas Indonesia? Secara tegas, ia menyebut Jay Itzes yang akan menjadi kapten timnas Indonesia di eranya. Tentu saja Jay Itzes sebagai kapten, untuk saat ini tidak ada yang perlu diubah. Dia masih kapten tim, dan dalam beberapa minggu ke depan saya punya kesempatan untuk melihat potensi pemain lokal di kompetisi domestik Liga Indonesia. Terang Patrick Kluivert di kanal YouTube Mata Najwa.
Kluivert datang, Paes enggak sabar bela timnas Indonesia. Kedatangan Patrick Kluivert disambut dengan beragam pesan oleh pemain-pemain timnas Indonesia, termasuk Maarten Paes. Kiper timnas Indonesia itu menampilkan sebuah pesan singkat dalam unggahan Kluivert di media sosial yang berisi ucapan terima kasih dan janji kepada fans tim Merah Putih. Paes, seperti halnya fans, ikut mengisi kolom komentar. Tidak sabar menunggu Maret, tulis Paes singkat. Pada Maret 2025, timnas Indonesia akan bertemu Australia dan Bahrain dalam lanjutan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan lebih dulu bertandang ke negeri Kangaroo pada 20 Maret sebelum menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 hari berikutnya. Komentar Paes dalam unggahan Kluivert itu pun mendapat balasan dari netizen. "Kami juga Bang," tulis salah satu netizen. "Sampai jumpa Bang Paes," timpal warganet lain. Pertandingan melawan Australia dan Bahrain bakal menentukan langkah Indonesia dalam perebutan tiket keputaran final Piala Dunia 2026. Pada pertemuan pertama tahun lalu, Rizky Ridho dan kawan-kawan bermain imbang dengan Australia dan Bahrain. Selain menghadapi skuad Socceroos dan Dilmun Warriors, timnas Indonesia masih memiliki 2 laga lain menghadapi Jepang dan China pada Juni 2026. Saat ini, timnas Indonesia menduduki peringkat ketiga di klasemen grup C dengan 6 poin, tertinggal 10 poin dari Jepang, dan terpaut 1 poin saja dari Australia. Sementara poin Indonesia sama seperti Arab Saudi, Bahrain, dan China yang secara berurutan menduduki peringkat keempat hingga keenam. Jairo Riedewald bakal dinaturalisasi timnas Indonesia. Era Patrick Kluivert, media Vietnam panas bilang target PSSI di Piala Dunia 2026. Media Vietnam, Tetao 242 VN turut menyinggung rencana PSSI menaturalisasi Jairo Riedewald di era Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Nama-nama selanjutnya yang akan dinaturalisasi, saya belum tahu pasti, tanya Presiden Erick Thohir. Tapi saya bisa kasih tahu satu nama, yaitu Jairo Riedewald, yang akan dinaturalisasi secepatnya, kata pelatih Kluivert dilansir dari Tetao 242 VN, Selasa 16 2025. Jairo Riedewald berusia 28 tahun, posisi utamanya adalah gelandang bertahan dan dapat bermain sebagai bek tengah jika diperlukan. Pemain ini pernah bermain untuk tim muda Ajax dan kemudian pindah ke Crystal Palace pada tahun 2011. Hingga saat ini, Jairo Riedewald telah mencatatkan 80 penampilan di Liga Inggris dan mencetak 2 gol. Musim 2020-2021 menjadi musim paling dipercaya Jairo dengan 3 penampilan. Di musim-musim berikutnya, Jairo hanya berperan sebagai pemeran pendukung. Mempekerjakan pelatih Kluivert dan terus memiliki rencana naturalisasi menunjukkan tekad PSSI untuk membawa timnas Indonesia ke putaran final Piala Dunia 2026. Mereka menduduki peringkat ketiga babak kualifikasi dan memiliki banyak peluang ke depan, tambahnya. Selain itu, meski menyebut akan lebih banyak pemain naturalisasi, Kluivert menegaskan tidak akan melakukan diskriminasi terhadap pemain naturalisasi maupun bintang lokal. Mantan pemain sepak bola Patrick Kluivert telah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dengan perpanjangan 2 tahun lagi.